Gratitude itu bersyukur untuk sesuatu yang tangible, yang bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya kesehatan kayak gitu guys, itu grace. Atau betapa indahnya hari ini, grace. Betapa lancarnya yang aku kerjakan hari ini, itu grace. Kalau gratitude itu biasanya ada gaji masuk, ada bonus datang. Halo Eris, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Februari 2024 ya. Untuk Aries Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Februari akan segera berlalu guys. Sebelum kita masuk ke bulan Maret, kita akan lihat dulu kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa di bulan Februari ini ya. Ini akan berupa general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever ya. Kamu yang tahu, kamu yang tentukan. Yang jelas jangan dipaksain ya guys, karena aku bicara dengan banyak Aries sekaligus. Jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu Aries. Oke, kita langsung mulai saja guys. Dari Oracle dulu, satu kartu dari sini. Ini akan menjadi pilot atau petunjuk untuk pesan kamu ini. Halo. Please bless this reading. For Aries Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Aries di sisa Februari 2024. Terima kasih. Gini banget cara keluarnya. Oke, grace and gratitude. Through gratitude, joy expand. Berarti guys, di akhir Februari ini mungkin agak berat bagi kalian ya, karena ada disuruh joy, artinya disuruh untuk bergembira. Kamu mungkin nggak tahu gimana caranya bergembira dalam keadaan seperti ini, Ray. Lu nggak tahu sih gimana beratnya situasi gue. Trust me guys, I can feel you. Beratnya tuh aku bisa rasakan seperti apa. Kamu nggak punya alasan untuk bergembira di akhir Februari ini katanya. Dan kamu disuruh untuk grace and gratitude. Gratitude itu bersyukur ya, sama dengan grace itu sebenarnya bersyukur. Cuman bedanya grace itu untuk bersyukur untuk sesuatu yang tidak bisa terjelaskan, sedangkan gratitude itu bersyukur untuk sesuatu yang tangible, yang bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya kesehatan kayak gitu guys, itu grace. Atau betapa indahnya hari ini, grace. Betapa lancarnya yang aku kerjakan hari ini, itu grace. Kalau gratitude itu biasanya ada gaji masuk, ada bonus datang, atau kamu misalnya bisa mewujudkan yang kamu inginkan, atau planning kamu, rencana kamu di satu hari itu bisa kamu raih atau bisa kamu wujudkan begitu. Nah itulah gratitude ya, yang kelihatan atau yang bisa diraba itu, yang bisa dipegang, itu biasanya gratitude. Dua hal ya guys. Yang pertama yang tidak bisa terjelaskan, yang perlu disyukuri. Dan kedua yang bisa dijelaskan, yang perlu disyukuri. Banyak hal yang bisa disyukuri Aries, banyak sekali guys. Ya mulai dari kita bangun pagi ternyata mata masih terbuka gitu, nggak nempel guys kelopak ini. Bisa nggak guys mata ini nggak mau terbuka pagi-pagi pas kita bangun, gitu mata nggak bisa terbuka lagi, bisa guys ya. Atau yang paling parah, nggak bangun-bangun lagi. Nah, itulah yang biasanya kita akan grace ya, artinya bersyukur banget. Even itu normal guys, itu hal yang biasa begitu. Tapi sebenarnya itu istimewa sekali, karena ada banyak kemungkinan yang membuat kita nggak bisa bangun di pagi hari, oke? Dan gratitude itu hal-hal kecil ya, misalnya masih bisa beli makanan, masih bisa
membayar tagihan, listrik masih terbayarkan gitu, transportasi atau uang bensin masih ada. Nah, banyak hal yang bisa disyukuri sebenarnya. Cuma dalam keadaan masa berat begitu, hidup ini lagi berat-beratnya, kita lebih sering fokus kepada yang beratnya saja sehingga kita nggak tahu apa yang bisa disyukuri dalam keadaan berat tersebut. Itulah tantangan kamu yang paling terasa agak merepotkan Aries di akhir Februari ini katanya. Padahal sebenarnya kalau kamu bisa bersyukur, grace and gratitude tadi itu, hatimu akan jauh lebih tenang. Nah, masalahnya kamu itu nggak bisa menemukan hal yang bisa kamu syukuri, jadi terasa semakin berat. Masalah itu memang berat dan kemudian jadi double beratnya. Ya, silakan diseimbangkan katanya antara yang negatif dan yang positif di hidup kamu Aries di akhir Februari ini. Tentu bisa guys, tentu bisa ya. Kamu hanya perlu menambah yang positif untuk bisa mengurangi yang negatif. Kalau udah berat jangan tambah-tambahin pikiran dengan yang berat-berat, apalagi dengan overthinking begitu. Kalau misalnya memang sudah lagi repot-repotnya, jangan repotkan lagi dengan hal-hal yang mungkin masih bisa ditunda atau yang memang tidak perlu dilakukan ya. Akan semakin berat tergantung cara kamu menghadapinya, akan lebih ringan tergantung cara kamu menghadapinya di akhir Februari ini katanya untuk kamu Aries ya. Ayo kita lihat guys, kira-kira seberat apa sih masalah mah di dunia ini. Itu aja Aries, nggak ada yang baru guys. Dari sejak zaman Nabi itu aja masalahnya. Nggak percaya? Coba lihat aja guys. Kalau kamu baca buku-buku sejarah, itu masalah orang, konflik, pemberontakan, pengkhianatan, ketidakpercayaan, kegagalan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit. Aries. Kolektif Sun and Rising yang perlu diketahui oleh Aries di sisa Februari 2020. Jadi ketika masalah yang sama terjadi di ratusan atau ribuan tahun yang lalu itu bisa terselesaikan, maka masalah kamu pun yang terjadi di tahun 2024 ini, terutama di Februari ini pun bisa diselesaikan Aries. Don't worry about that ya. Hanya bedanya saja cara mereka yang menyelesaikannya ya. Mungkin orang-orang di ratusan atau ribuan tahun lalu menyelesaikannya dengan cara A, kamu akan bisa selesaikan dengan cara B. 3 kartu ya guys. Ini kesedihan yang mendalam. Aku lihat ada The Moon di sini yang dirahasiakan ya Aries. Kamu rahasiakan, kamu nggak bilang sama orang-orang. Oke, oh ya, thank you very much. Katanya jangan dirahasiakan, jangan dirahasiakan. You need to share your sadness, kesedihan, kepedihan yang berat-berat tadi. Katanya kamu perlu ceritakan. Orang-orang yang didekatkan di sekelilingmu di akhir Februari ini akan orang-orang yang bisa memahami kamu, because this is the Three of Cups friendship. Mungkin ada 2 orang guys ya. Jadi kalau kamu adalah Aries di tengah ini yang sedang sedih banget gitu, selama ini kesedihan kamu tutupin, kamu takut banget orang tahu nanti gimana yang repotin orang mungkin, atau gak bakalan ada orang yang paham dengan masalah gua ini. Kamu tahu dari mana Aries? Kamu harus coba dulu ya. Jangan sembarangan merendahkan orang. Rata-rata guys, kita tidak mau curhat sama orang atau tidak mau minta pertolongan karena kita menganggap orang gak bakal bisa bantu kita. Kalau kita udah nganggap orang gak bakal bisa bantu kita tanpa kita menanyakan terlebih dahulu, itu biasanya underestimate guys, ya gak sih? Tapi alasannya adalah gue gak pengen ngerepotin gitu. No, ya kadang-kadang memang kita harus ngerepotin orang. Itulah tujuan kita dibuat di dunia ini guys, berkumpul bersama-sama ya. Kalau seandainya memang perintah sejak awal, manusia nggak boleh saling merepotkan, manusia tidak boleh saling membantu, manusia tidak boleh meminta pertolongan ke manusia lain, maka kita pasti sudah diciptakan di masing-masing satu planet guys. Artinya urus urusanmu sendiri, karapmu wae mau mati di situ, jangan repotkan orang lain. Tapi ini kan enggak, kita kan disatukan di sebuah tempat di dunia ini, di bumi ini untuk saling bantu membantu ya. Dan Tarot sangat percaya pada konsep seperti itu. Ada 2 orang aku lihat temanmu ini, mereka ini berpengalaman ternyata katanya Aries dengan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini dan kamu tidak tahu. Kalau kamu masih tetap merahasiakan ke mereka, ini bisa teman, bisa keluarga ya guys. Karena ada Three of Cups, anything but not related to romance. Jadi ini bukan ada kaitannya dengan orang-orang yang bisa membantu kamu, ini bukan mantanmu gitu loh guys. Tidak pernah ada urusan romance sama kamu, tapi lebih ke arah sahabat atau saudara atau keluarga ya. Begitu kamu ceritakan yang kamu rahasiakan ini, kamu nanti katanya akan terkejut guys, karena ternyata mereka itu berpengalaman. Sementara kalau kamu tidak ceritakan, kamu tidak akan pernah mendapat kayak option, kayak mendapatkan pencerahan, gak pernah mendapatkan perbandingan dari sisi orang lain terhadap masalah yang kamu hadapi. Akhir Februari curhat adalah
pilihan yang paling baik untuk kamu daripada kamu harus menyimpan atau menanggung semuanya sendirian, katanya Aries ya. Kalau kamu tetap berrahasia, kamu akan jatuh, katanya Aries. Hati-hati guys ya, di akhir akhir Februari ini. Kamu lihat perempuan ini masuk nih ke dalam air. Jadi dia diam karena the moon ini adalah simbol dari secret, rahasia. Dia akan tenggelam dalam rahasianya sendiri. Kalau kamu udah di bawah sini, nggak ada yang menolong kamu lagi, Aries. Ya, nggak ada lagi guys. Kamu nggak akan terlihat lagi. Paling ikan yang ada di sini. Iya, kalau ikannya kecil lucu. Kalau hiu gimana guys? Bahaya juga. Oke, silakan, katanya segera cari temanmu ini, siapa ini. Yang pasti dia tidak ada kaitannya dengan romance. Silakan ceritakan, katanya mereka bisa dipercaya dan mereka memang sengaja didekatkan oleh universe untuk membantu kamu dalam situasimu yang menurutmu berat di akhir Februari ini. Oke, kamu akan segera meninggalkan masa-masa berat tersebut, katanya dengan bantuan teman-temanmu ini guys. Karena kartu berikutnya kalau dipasangkan begini ya, the Three of Cups will help you to embrace the unknown. Eight of Cups adalah meninggalkan yang tidak milikmu lagi, meninggalkan yang tidak cocok untukmu lagi, bergerak, berpindah, even dalam keadaan gak tahu guys nanti kedepannya akan seperti apa begitu. Tapi teman-temanmu ini atau the Three of Cups ini akan encourage, akan berusaha untuk menguatkan kamu dan meyakinkan kamu, katanya. Kamu memang akan melangkah seperti zombie, katanya, keluar dari permasalahanmu di akhir Februari ini, tapi atas dorongan orang, atas bantuan orang lain. Ya, orang-orang itu akan membantu kamu untuk grace and gratitude, akan mengingatkan kamu tentang hal-hal kecil yang harusnya bisa kamu hargai atau kamu syukuri, dan itu yang akan membuat kamu masuk ke dalam the Eight of Cups ya. Sementara kalau kamu tidak curhat, katanya kamu akan tenggelam. Kalau kamu tidak memberitahukan masalahmu ini, kamu akan tenggelam. Tapi kalau kamu beritahukan ke bestie-bestiemu atau saudaramu ini, kamu akan dibantu oleh mereka untuk walking away atau continue your journey dimulai dari Maret depan. This is the best for you, the best thing you can do. Berarti guys, kalau aku bilang di zaman Nabi masalah seperti kamu ini sudah pernah ada, mungkin orang-orang yang hidup di zaman Nabi juga akan curhat guys ke temannya. Lalu teman-temannya akan memberikan saran ke dia mengenai apa yang harus dia lakukan. Oke? Oke Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Februari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah guys.